Adik-adik, apa kabar? Yesus luar biasa. Yes, 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 yes. Hari ini kita berjumpa kembali di Bina Iman Anak Sekami dan Remaja bersama Kak Dina, Frater, kakak-kakak pendamping dan banyak tamu spesial kita hari ini. Tapi kok Kak Dina sendirian ya di sini? Nanti kalian pasti akan tahu jawabannya. Bina Iman kali ini berbeda dengan Bina Iman minggu-minggu sebelumnya. Karena Bina Iman kali ini kita di rumah aja. Kak, kenapa kita di rumah aja? Kalian pasti akan tahu jawabannya di akhir kegiatan kita pada hari ini. Terus, katanya tamu spesialnya banyak. Kok Kak Dina sendirian? Kalian juga pasti akan tahu nanti. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin kegiatan kita hari ini. Nah, tadi Kak Dina sudah bilang kan kalau tamu spesial kita hari ini banyak. Sesuai dengan kegiatan Bina Iman Sekami minggu yang lalu, Grace dan Kak Joko sudah menyampaikan bahwa akan diadakan lomba menghias telur Paskah. Jadi, sesaat lagi adik-adik akan menyaksikan hasil karya adik-adik dan teman-teman semua serta kakak-kakak pendamping dan frater yang sudah menghias telur Paskahnya. Adik-adik pasti penasaran dan mau nonton kan? Siap? Kira-kira foto kalian yang mana ya? Yuk kita sama-sama saksikan. Makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, haleluya,
selamat Paskah. Di sini kakak menghias 2 telur. Masing-masing telur punya maknanya masing-masing loh. Yang pertama yaitu telur yang memakai masker. Artinya di saat seperti ini kita tidak boleh lengah dan harus tetap memakai masker saat di luar ruangan. Telur yang kedua yaitu telur yang selalu tersenyum. Artinya kita harus selalu tersenyum di saat kita tidak bisa bertemu secara langsung, dan kita juga harus tersenyum karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Antonius Diki Permadi dan ini telur Paskah saya. Nah, makna dari telur Paskah saya ini melambangkan kegembiraan Paskah di tengah pandemi. Walaupun kita nggak terlalu bersama-sama, tapi kita tetap selalu bersama dalam kegembiraan, sehingga tidak menyebabkan kegembiraan kita. Terima kasih. Halo adik-adik, ini telur Paskah hasil kreasi Kak Yeti, yaitu domba. Ada di lilin Paskah loh, maknanya juga ada. Jadi domba ini memiliki makna bahwa Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan untuk keselamatan kita. Terima kasih. Hai adik-adik, apa kabar? Nah, berhubung suasana kita masih sukacita Paskah dan kita mengadakan lomba menghias telur. Selfie juga ikutan loh. Dan ini dia hasilnya. Nah, makna dari gambar tersebut bahwa menyatakan Yesus telah bangkit. Yesus sudah tidak disalibkan lagi di kayu salib. Bahwa Yesus sudah bangkit dan langit cerah menandakan kita telah bersuka cita karena Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik di rumah, selamat merayakan Paskah. Salam untuk keluarga. Sampai jumpa. Halo adik-adik. Nah, minggu lalu kakak-kakak membuat lomba menghiasi telur Paskah. Nah, kakak-kakak juga ikut berlomba tuh. Nah, ini Kak Joko sudah menghiasi 2 telur. Yang pertama ini adalah tempat Pokemon, yang kedua ini adalah Pokemon Pikachu. Nah, Kak Joko membuat menghiasi telur seperti Pikachu karena imut, lucu, menggemaskan. Nah, seperti adik-adik di rumah lah. Kak Joko kangen sama adik-adik di rumah yang imut, lucu, dan menggemaskan. Kenapa Kak Joko menghiasi telur seperti itu? Karena Kak Joko kangen sama adik-adik di rumah. Terima kasih, semoga Kak Joko menang ya. Halo adik-adik, jadi ini telur Paskah karya Kak Angel. Ini gambarnya kelinci. Jadi kelinci merupakan lambang kesuburan bagi Paskah. Juga merupakan pembawa kedamaian kebangkitan Kristus dan membagikan kabar sukacita kepada semua orang. Nah, jadi itu makna kelinci bagi Paskah. Terima kasih. Halo adik-adik, ini adalah telur Paskah yang sudah kita buat. Ada 3 telur Paskah, 2 telur Paskah kakak hias menjadi kelinci, dan 1 telur Paskah yang tadi hias menjadi malaikat. 2 kelinci ini melambangkan sukacita dan kegembiraan Paskah yang sudah kita rayakan pada minggu ini. Kak, kenapa sih kelincinya berwarna ungu dan kuning? Ungu melambangkan masa prapaskah yang sudah kita lewati, sedangkan kuning melambangkan hari raya sukacita Paskah yang sudah kita rayakan, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu kenapa ada malaikat di tengah? Jadi malaikat ini adalah malaikat utusan Tuhan yang melindungi kita selama wabah virus corona, sehingga kita terhindar dari wabah virus corona. Lalu kenapa tiga-tiganya pakai masker? Nah, karena mereka berkumpul berdekatan, jadi mereka harus memakai masker. Sama seperti adik-adik ketika melakukan kegiatan di luar rumah atau kegiatan lainnya, ketika berkumpul dengan banyak orang, jangan lupa selalu memakai maskernya, tidak boleh dilepas-lepas ya. Selalu ingat. Halo semua, nama saya Hargi. Hari ini seperti yang sudah teman-teman lihat di depan saya, ada salah satu karakter hewan yang sudah saya pilih sebagai hiasan telur Paskah saya, yaitu burung hantu. Bagi saya sebenarnya tidak ada makna tersendiri mengapa saya memilih hewan yang satu ini. Namun, setelah saya cari tahu, ada beberapa informasi menarik yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua, yaitu burung hantu merupakan lambang kecerdasan dan kebijaksanaan dalam metodologi Yunani. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, kedepannya
Diharapkan untuk lebih bijaksana lagi dalam mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita, pasti kita punya masalah. Dan bila kita tidak memiliki kebijaksanaan, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah tersebut? Dan yang paling penting, bila kita memiliki masalah, jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Kita minta kekuatan, kemudian kita minta ketabahan dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selamat Paskah dan terima kasih. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Angelika. Nah, di sini kakak sudah menghias telur Paskah dengan gambar kelinci. Adik-adik tahu nggak sih makna kelinci dan telur? Jadi, makna telur Paskah itu sebagai simbol dari kebangkitan Kristus dan kelinci Paskah sebagai simbol kesuburan dalam perayaan Paskah. Halo adik-adikku yang terkasih, yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Terima kasih banyak untuk keterlibatannya di dalam kegiatan kami dan remaja. Adik-adikku yang terkasih, terima kasih banyak karena boleh terlibat bersama dalam menghias telur Paskah tahun 2021 adik-adik kami dan adik-adik remaja. Nah, Raka juga nggak mau ketinggalan nih. Atau juga menghias 3 telur Paskah. Yang pertama ini adalah hiasan tentang anak. Bakar mencoba bahwa di balik telur ini ada kehidupan baru yang nanti hadir melalui anak ayam. Yang kedua adalah ini salib khas MSF. Jadi ada salibnya, ada catutnya di sebelah kanan dan ada kalungnya di sebelah kiri. Ini khas MSF. Lalu yang terakhir adalah ini adalah gambar ekspresi sukacita. Jadi saya berharap kita semua juga sukacita. Apa nih maknanya, brother? Nah, 3 gambar ini merupakan ungkapan syukur dan rasa terima kasih brother boleh merayakan Paskah tahun ini di Paroki Setinggan. Juga menjadi ucapan syukur yang besar kepada Tuhan Yesus karena boleh memberikan hidup yang baru bagi saya lewat salib dan kebangkitannya. Tuhan memberikan saya hidup baru lewat yang saya simbolkan dengan anak ayam di dalam gambar yang pertama. Saya juga bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan saya setia di dalam kongregasi para jurnalis Roh Kudus, yaitu biara-biara yang melayani sebagai misionaris. Nah, ini gambarnya. Dan pesan dan juga ungkapan syukur saya adalah saya harus sukacita seperti gambar dalam telur yang ketiga. Nah, 3 gambar dalam telur ini menjadi perwakilan ungkapan syukur dan terima kasih Pater boleh merayakan Paskah tahun ini. Nah, adik-adik juga tadi sudah melihat bahwa kakak pendamping, Ibu Grace sebagai pendamping sekami dan remaja juga sudah membuat video hiasan telur Paskah mereka masing-masing. Ada pesannya untuk kita semua dan juga ada adik-adik sekami dan remaja yang ikut memberi warna dan juga menghias telur mereka, telur Paskah, untuk terlibat dalam kegiatan ini. Ada adik-adik dari lingkungan di sekitar paroki dan juga adik-adik dari stasi, terutama stasi yang paling jauh Handil dan juga stasi yang agak terdekat, stasi yang Yesus Karsa. Adik-adik, terima kasih banyak untuk keterlibatannya. Nah, Pater, kenapa tuh Paskah identik dengan telur Paskah? Ada telur. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, kebiasaan ada telur Paskah ini bukan baru akhir-akhir ini. Sudah terjadi sekitar abad ke-13. Abad ke-13 itu antara tahun 1201 dan seterusnya. Nah, adik-adik,
tradisi telur Paskah, terutama menghias telur Paskah ini sudah dimulai di dalam tradisi Gereja Katolik Ortodoks dan Gereja Katolik Ritus Timur atau Gereja Katolik Timur biasanya kita sebut. Mereka yang memulai setiap Paskah disambut dengan membagikan telur kepada sesamanya untuk nanti dimakan pada minggu Paskah. Juga kebiasaan misalnya telur Paskah dibuat dalam kegiatan untuk merayakan Paskah bersama. Kegiatan menghias telur Paskah ini terus berkembang sampai ke Eropa. Nah, dibawa ke Eropa, terutama di Polandia, Slavia, dan sampai ke Jerman. Nah, di Jerman lah tradisi ini begitu terus berkembang dan sampai juga mulai dikembangkan, dihidupi di dalam Gereja Katolik. Nah, tradisi Gereja Katolik kita, Gereja Katolik Barat atau Gereja Katolik Roma, itu mulai sekitar abad ke-18. Abad ke-18 itu antara tahun 1701 dan seterusnya. Adik-adik yang terkasih, telur Paskah itu adalah simbol salah satu yang ada di dalam perayaan Paskah. Jadi telur-telur ini adalah simbol. Kenapa simbol Paskah, Pak? Karena di dalam perayaan Paskah Tuhan menderita, wafat, disalib, dan bangkit, itu memberikan penebusan atau kehidupan baru untuk seluruh umat manusia. Nah, ini memiliki arti yang mirip dengan telur. Telur itu dia memberikan kehidupan baru yang ditandai dengan anak ayam. Ketika telur ini menetas, maka ada kehidupan baru di sana. Sehingga di dalam perayaan Paskah itu untuk mengingat kehidupan baru yang Tuhan sediakan untuk manusia ditandai atau disimbolkan dengan telur. Tetapi telur ini hanya simbol, adik-adik. Jadi makanya di dalam perayaan malam Paskah atau perayaan Paskah tidak ada gambar telur di dalam liturgi Gereja Katolik Roma. Misalnya di dalam gereja-gereja tidak dibuat telur. Tetapi telur ini dipakai dalam perayaan Paskah, misalnya kegiatan mencari telur Paskah atau kegiatan menghias telur Paskah seperti yang kita lakukan ini. Ini merupakan simbol bagi kita untuk membantu kita mengerti tentang misteri Paskah. Tuhan yang mau menderita, wafat, disalib, memberikan dirinya untuk kita, dan kita ditebus dengan kehidupan Tuhan Yesus. Kita diberikan kehidupan baru. Kenapa kehidupan baru? Karena kita hidup di dalam dosa, kita setiap kali berbuat jahat, tidak setia, maka tentu kita harus dihukum. Oleh karena itu Tuhan menebus kita dan memberikan kehidupan baru kepada kita. Nah, kehidupan baru itulah nanti yang kita bangun dengan perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Oleh karena itu adik-adikku, terima kasih untuk keterlibatan dalam menghias telur. Banyak pesan yang boleh kita terima. Ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar kelinci, ada gambar macam-macam, ada gambar ekspresi tentang sukacita. Itulah ungkapan syukur dan sukacita kita bersama di dalam merayakan Paskah. Nah, gimana adik-adik? Sudah lihat kan hasil karya kalian? Teman-teman kalian, kakak-kakak pendamping dan juga frater. Gimana? Bagus-bagus bukan? Ada yang menghias telur Paskahnya memakai masker, ada yang menghias telur Paskahnya menjadi domba, ada yang menghias telur Paskahnya menjadi kelinci, ada yang menghias telur Paskahnya menjadi malaikat, ada yang menghias telur Paskahnya menjadi banyak sekali macam-macam. Ada yang menjadi virus corona, ada yang menjadi banyak deh pokoknya. Indah-indah dan bagus-bagus bukan? Yang mana nih favorit kalian? Punya kalian sendiri? Atau teman-teman kalian? Atau punya kakak-kakak pendamping? Atau punya frater? Atau punya Kadina yang jadi favorit kalian? Yang mana ya? Dan kira-kira siapa ya yang jadi pemenangnya? Kita tunggu pengumumannya minggu depan di Bina Iman, Anak Sekami, dan Remaja. Nah, selain melihat hasil karya telur Paskah yang sudah dihias oleh teman-teman kalian, kakak-kakak pendamping serta frater, tadi frater
berguna ya bagi adik-adik semua. Nah, kita sudah masuk nih di penghujung kegiatan kita hari ini. Kak Dina mau berterima kasih kepada adik-adik yang sudah menyaksikan kegiatan Bina Iman Anak Sekami dan Remaja hari ini. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam lomba menghias telur Paskah di rumah aja. Kak Dina juga berterima kasih kepada para orang tua yang sudah mendukung putra dan putrinya serta membantu putra dan putrinya dalam mengikuti lomba menghias telur Paskah hias di rumah aja. Juga kepada orang tua yang sudah mendampingi putra dan putrinya selama ini dalam kegiatan live Bina Iman Anak Sekami dan Remaja. Kak Dina juga mau mengucapkan terima kasih kepada pastor paroki, kepada frater, kepada suster, kepada kakak-kakak pendamping, dan kepada tim live streaming, juga kepada seluruh ketua lingkungan yang sudah membantu tim live streaming untuk memberikan informasi kepada adik-adik di lingkungannya masing-masing. Jangan lupa tetap mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak penting. Kita akan ketemu lagi di kegiatan Bina Iman Anak Sekami dan Remaja berikutnya. Sampai jumpa. Sayonara, sayonara.